Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fatidya Pratama. Saya di sini akan mempresentasikan tugas penilaian evaluasi CLO 1 saya pada mata kuliah manajemen proyek. Di sini saya akan membahas 4 hal, yaitu pertama ada apa itu manajemen proyek, karakteristiknya, jenis organisasi, dan prosesnya. Yang pertama kita akan membahas apa itu manajemen proyek. Di sini itu manajemen proyek itu adalah sebuah rangkaian aktivitas yang unik, kompleks, dan saling terhubung. Yang tentunya kita akan memiliki satu tujuan atau capaian yang harus diselesaikan dengan rentang waktu tertentu, sesuai dengan anggaran dan juga tentunya sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan sebelumnya. Kemudian untuk karakteristiknya itu sendiri sudah masuk dalam bahasan sebelumnya, yaitu ada sementara berarti proyek ini tidak berlangsung selamanya, entah itu bisa dalam jangka pendek misalkan beberapa bulan saja atau mungkin proyek hingga berapa tahun gitu. Selanjutnya ada unik ini berarti proyek ini memiliki sebuah produk dan organisasi yang berbeda-beda. Mungkin saja proses proyek ini berbeda antara proyek A dengan proyek B. Jadi bisa disebutkan manajemen proyek ini dia fleksibel, dia itu uh, bergantung dengan keadaannya saat itu. Jadi dia nggak ada proyek itu sama semua menghasilkan produk ini dengan cara ini dan dengan budget segini, nggak sama. Mungkin aja pasti dia unik. Kemudian manajemen, kemudian proyek itu pun non rutin. Berarti proyek itu ada ketika dibutuhkannya sebuah produk. Jadi jadi manajemen proyek itu bukan sesuatu yang dilakukan ibaratnya tahunan atau bulanan gitu. Enggak, tapi dia misalkan kita butuh produk, kita akan melakukan proyek yang kemudian kita perlu memanajemen proyek itu. Kemudian proyek tentunya penuh dengan ketidakpastian. Bisa saja nanti harapannya begini, hasilnya begini, hasilnya yang lain gitu misalnya. Hasilnya mungkin jelek, mungkin bagus. eh, Keadaannya mungkin suatu saat kita perlu ke A, melakukan kegiatan A, namun tidak bisa, jadi kita melakukan kegiatan B. Jadi proyek itu penuh dengan ketidakpastian, dan tentunya dari ketidakpastian ini kita perlu perencanaan dengan tujuan. Kita bu- kita butuh sebuah perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian ini. Kita membuat sebuah rencana yang fleksibel tentunya, jadi keadaannya mau kayak gimana pun rencana kita bisa fit in aja, bisa cocok aja gitu untuk memenuhi tujuan kita. Kemudian tentunya proyek itu punya manajemen, memiliki sumber daya yang terbatas. Entah itu bisa waktu, bisa uang, atau bisa uh, talent. Itu tentunya sumber dayanya terbatas. Makanya kembali lagi kita perlu perencanaan untuk menggapai tujuan ini. Kemudian untuk jenis organisasinya, di sini yang pertama ada organisasi fungsional. Di sini tuh organisasinya disusun berdasarkan spesialisnya. Jadi ada yang khusus untuk IT, nanti spesialis IT, nanti dipimpin oleh senior IT kayak gitu, dan yang lain. Kemudian ada organisasi projectize. Ini dibentuk karena adanya sebuah project. Jadi biasanya dipimpin oleh manajer-manajer proyek. Nah, jadi banyak staff gitu, nanti dipimpin oleh satu manajemen proyek. Itu staff lain juga dipimpin satu manajemen proyek dan seterusnya. Kemudian ada organisasi matriks. Organisasi matriks ini nanti dibagi menjadi 3. Matriks, nanti ada matriks lemah, sedang, dan kuat. Di sini tuh menurut saya pribadi untuk lemah, sedang, kuatnya itu mengacu pada peranan si product management ini. Project manager. Dia mengacu pada perannya si PM ini. Jadi untuk yang lemah itu peran PM itu cukup sedikit. Dia hanya sebagai koordinator, kemudian
pas saat dia masuk ke matriks sedang, di sedang itu peranannya lebih kuat, namun dia tidak sepenuhnya. Ibaratnya jadi ya balance saja antara staff fungsional sama si PM ini. Kemudian ada matriks kuat. Ini peran manager akan menjadi full time dan memiliki wewenang sepenuhnya untuk project yang dikerjakan. Kemudian ada untuk prosesnya sendiri. Di sini prosesnya kita mulai dari inisiasi project. Nah, di sini itu gimana ini di sini itu kita memanajemen gimana caranya kita memenuhi kebutuhan stakeholder, cari stakeholdernya, dan seterusnya. Kemudian tentunya habis diinisiasi kita melakukan perencanaan, perencanaan supaya supaya yang tadi kayak tadi itu kita perlu perencanaan dengan tujuan jelas. Soalnya banyak elemen dari proyek itu yang tidak pasti dan juga sumber daya terbatas. Jadi kita perlu perencanaan yang matang sebelum kita melakukan eksekusi. Nah, eksekusi eksekusinya ini berupa apa? Itu berupa ya nyelesain proyeknya, gimana proyeknya nanti berjalan kayak gitu. Kemudian kita tentunya dari saat planning dan eksekusi nanti itu kita perlu kontrol, kita perlu nentuin gimana sih nanti pas planning itu eh, gimana perencanaannya itu kita perlu kontrol dan pas eksekusi kita juga perlu perlu anu perlu kontrol supaya tidak keluar dari rekrutmen yang kita buat saat inisiasi sebelumnya. Kemudian terakhir itu ada closing di sini itu bagian penutup gimana proyek kita ini kita bisa akhiri dengan matang gitu. Gimana caranya supaya proyek ini bisa ya dari yang eksekusi tadi gimana cara eh, sebuah proyek ini bisa ditutup dengan baik kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.